Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur kepadanya dengan dua susunan kata mulia ini, Alhamdulillah. Karena Allah telah menjadikan Alhamdulillah dua susunan kata ini sebagai kalimat syukur kepadanya. Dan Allah benar dengan firman-Nya, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan termasuk nikmat yang tidak terhingga adalah Allah masih memberikan kita umur hari ini, di mana kita bisa melanjutkan estafet kehidupan. Beruntunglah orang yang sadar dan engah kalau ternyata dia harus maksimalkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rugilah orang justru yang menyia-nyiakan waktunya jauh dari Allah, tidak beribadah kepadanya, serta juga terus terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Insya Allah termasuk kita duduk di sini belajar ilmu agama salah satu perbuatan baik. Semoga ini Allah catatkan sebagai pahala yang sempurna dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bagi bapak-bapak yang hadir offline mungkin dan ibu-ibu juga yang offline dan online, kita melanjutkan bedah buku agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dan kita masih di pasal keempat, adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkan doa. Dan di pasal keempat ini ada bahasan pertamanya, masalah adab-adab berdoa, tata keramanya, syarat juga bagaimana bisa doa itu maksimal nanti mendapatkan pahala dan juga ijabah. Kita sudah pernah jelaskan sampai ke poin 10 ya. Saya ulangi cepat saja ya adab-adabnya. Yang pertama adalah memulai dan mengakhiri doa dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi SAW. Setiap mulai, Bapak Ibu mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begitu juga di akhir doa tutup dengan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini adalah adab pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa di kala senang dan susah. Jadi jangan sampai nanti kita sibuk berdoa kalau sedang ada penyakit yang tidak sembuh, permasalahan yang tidak kunjung berakhir, baru berdoa. Tapi sebenarnya kalau mau tahu rahasianya bagaimana di saat kita genting, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala terima hajat kita. Di saat senggang, Bapak Ibu lagi sehat, lagi tidak ada masalah, justru di saat itu kita gencar berdoa. Itulah penyebab utama doa kita diterima pada saat kita sedang susah ya. Kemudian yang ketiga, tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Selalu optimis mengucapkan kata-kata baik. Walaupun pasangan hidup kita melakukan pelanggaran misalnya atau punya kekurangan atau anak-anak kita, tetap selalu kita meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, ya, petunjuk. Allah berikan jalan keluar, Allah pandu agar bisa menjadi orang-orang yang menyempurnakan kekurangannya. Ya, itu semua bagian daripada adab yang ketiga. Kita selalu optimis. Senakal apapun dan seaktif apapun anak kita, tetap kita optimis. Kalau dia bisa berubah, dia bisa menjadi orang yang baik. Begitu juga pasangan hidup kita, begitu juga lingkungan kita. Kemudian yang keempat, merendahkan suara ketika berdoa. Tidak teriak-teriak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita seru, tidak tuli dan tidak buta sebagaimana Nabi SAW katakan. Ya, walaupun kita hanya berbisik dalam hati dan suara yang lirih, tetap Allah maha mendengar. Kemudian yang kelima adalah merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Maksudnya menunjukkan kebutuhan kita. Kita butuh sekali dengan rahmat Allah, kita butuh sekali dengan pengampunannya, kita butuh amal soleh kita diterima. Menunjukkan itu adalah adab yang kelima. Adab yang keenam, memelas atau dalam kurung merengek kepada Allah dalam berdoa. Itu ada di halaman 55 ya. Ini saya cuma ulangi garis besarnya saja. Jadi bagaimana kita terus saja mengeluh, berkeluh kesah, berbicara secara langsung dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan diikuti penuh keyakinan akan diterima. Yang ketujuh, bertawasul kepada Allah dengan tawasul-tawasul yang disyariatkan atau menjadikan sebuah amal perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tawasul perantara antara kita sama Allah yang disyariatkan ada 3. Tawasul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pernah kita jelaskan, misal Bapak Ibu mengatakan, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli, ampunilah aku. Ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki. Ya Rahim, irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku. Dan seterusnya, ini semua tawasul dengan nama-nama Allah yang pertama yang dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Ini sudah pernah kita singgung tentunya panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Misal kita pernah bakti satu waktu pada orang tua kita dan kita tahu itu sangat tulus. Menemani orang tua pada sakit di rumah saat sakit di rumah sakit misalnya, atau kita pernah melunaskan utangnya misalnya, atau apa sajalah yang pernah kita lakukan, bisa kita sebutkan antara kita sama Allah, mengatakan, ya Allah, kalau seandainya pada saat itu saya bakti pada ibu saya atau ayah saya dan itu ikhlas karenamu, keluarkan aku dari masalah ini. Itu dibolehkan ya, dan itu tidak menghilangkan pahalanya di akhirat. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Misalnya ada orang soleh depan mata kita lalu kita mengatakan tolong doain saya ya. Nah itu boleh, tapi yang masih hidup. Tidak pada orang yang sudah meninggal. Jangan pernah melakukan kesyirikan dengan datang kepada kuburan lalu minta-minta menganggap itu kuburan orang soleh, itu tidak benar ya. Jadi yang benar adalah yang masih hidup. Makanya saya pernah jelaskan Aisyah radhiyallahu anha itu masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW meninggal kurang lebih 30 tahun. Dan ini ranjangnya Aisyah, di depan beliau kuburannya Nabi SAW. Aisyah belum pernah minta ke kuburan Nabi sama sekali. Begitu juga para sahabat. Karena emang walaupun Nabi SAW manusia yang paling mulia di muka bumi, tetap saja kalau sudah meninggal tidak bisa kita memohon kepada beliau. Karena sudah meninggal. Tapi yang masih hidup, boleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah di masa kerajaannya atau kekhilafaannya, itu musim paceklik menimpa kota Madinah dan beliau mengajak orang atau kaum muslimin untuk sholat istighatha, minta turun hujan ya. Sholat ini dikerjakan, setelah dikerjakan kata Umar, ya Allah, beliau berdoa kepada Allah, sesungguhnya dulu di masa Nabi kami masih hidup ya, kami memohon dan menjadikan Nabi kami perantara antara kami sama engkau. Namun sekarang Nabi kami sudah mati. Maka ini pamannya Abbas, paman Nabi masih hidup, kami jadikan perantara antara kami sama engkau. Terimalah doanya. Maka Abbas pun berdoa, dia masih hidup, lalu turunlah hujan pada saat itu. Nah ini menandakan sangat jelas tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedelapan, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Besarkan dosa yang pernah kita lakukan ya, sehingga kita takut kepada Allah, jangan sampai Allah hukum walaupun sudah berlalu sekian tahun. Dan besarkan nikmat walaupun kecil. Misalnya hanya sekedar kita bisa menghirup oksigen saja, bisa meneguk air yang sejuk atau dingin misalnya. Kita masih bisa merasakan makanan dengan lidah kita, mata kita bisa menangkap cahaya sehingga bisa melihat, telinga masih bisa menangkap suara sehingga bisa membedakan mana intonasi tinggi dan mana yang rendah. Apalah hidung kita masih bisa membedakan wangi dan busuk. Seketika besarkan semua nikmat Allah itu, sehingga kita selalu bersyukur terhadap nikmat ya, dan berhati-hati terhadap pelanggaran. Ini juga sudah kita jelaskan di adab ke-8. Adab ke-9, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak atau berlebihan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terlalu banyak sajak yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita memuji Allah, meyakini keberadaannya dan sangka baik kalau Allah akan menerima. Kalau kita berdoa, maka sudah cukup. Yang ke-10, ini yang terakhir kita pelajari yang lalu, mengulang-ulangi doa sampai 3 kali. Jadi misalnya kita bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini dianggap sekali. Ulangi lagi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 3 kali. Ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru pindah ke doa yang lainnya. Jadi usahakan selalu kita ulangi minimal 3 kali, bisa lebih dari itu. Termasuk adab, dan sudah kita panjang lebar jelaskan ini pada pertemuan yang lalu, saya tidak ulangi lagi. Sekarang kita masuk ke adab ke-11, lanjutannya. Ada di halaman 67, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat.
Tentu yang memerintahkan kita menghadap kiblat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Di pembukaannya saya ingin sampaikan sebuah dialog terjadi antara seorang syekh di Timur Tengah. Terjadi perdebatan dengan seorang pastor Nasrani. Pastor itu naik di podium lalu yang ditanyakan oleh dia, dia mengatakan, kenapa kalian umat Islam melarang memakan babi dengan alasan salah satunya babi itu makan kotoran. Jadi babi itu subhanallah kalau dihidangkan kotoran manusia dengan makanan yang enak, dia makan kotoran gitu ya. Jadi memang lebih ke situ. Sementara kalian memakan ayam, ayam juga makan kotoran. Terus yang kedua, kalian melarang umat kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah patung. Tapi kalian semuanya sujud menghadap Ka'bah. Kiblat ini ya. Sementara Ka'bah itu batu juga. Bedanya ini bentuk rumah, itu bentuk singa, ini bentuk apalah gitu ya. Maka syekhnya menjawab tentunya dialog ini, pembicaraan ini. Dia mengatakan kalau yang pertama berhubungan dengan masalah kenapa kami tidak memakan babi dan kami makan ayam. Maka beliau minta agar panitia mendatangkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Ternyata salah satu permasalahan babi itu bukan hanya sekedar makan kotoran. Sekarang penelitian terbaru juga membuktikan ada cacing pita yang berbahaya sekali. Bisa mematikan bagi manusia di tubuh babi tersebut. Ada efek yang lain. Kita kalau konsumsi daging hewan, sebenarnya sadar tidak sadar ada beberapa karakter atau sifat yang bisa tertransfer. Ya, sehingga tidak semua hewan dihalalkan. Semua hewan buas yang bertaring tidak boleh makan. Karena ada sifat buasnya. Ya. Sapi, kambing, ya, unta, ini hewan-hewan yang bisa hidup sama manusia. Tidak mudah emosi gitu ya. Ini ada pengaruhnya. Ternyata babi itu punya efek secara kejiwaan dan ada karakternya. Yaitu dia mematikan sifat kelaki-lakian. Ya. Sehingga di syekhnya ini minta didatangkan 2 jantan atau betina. Ternyata babi itu punya, waktu itu ya begitu dialognya terjadi. Babi jantan ini kalau mau menggauli babi betinanya, maka dia saling merangsang jantan sama jantan dulu. Sehingga yang terangsang lebih dulu itu yang menggauli si betina. Itu yang terjadi. Maka setelah selesai dilihat oleh orang-orang, kata syekh yang sudah lihat ini, silakan turunkan, naikkan ayam. Kalau ayam beda, jantan sama jantan bersaing, yang menang akan mendapatkan betina itu. Bukan mereka saling merangsang. Dan setelah dia mendapatkan betina itu, dia akan menjaganya. Dia tidak akan membiarkan disentuh oleh jantan yang lainnya. Nah seperti itulah kurang lebih. Maka kata syekhnya, inilah perbedaan antara kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Dan memang saya waktu sampaikan ceramah ini, ternyata ada satu teman kita peruqyah di Indonesia ini yang sangat terkenal juga, menceritakan pada saya. Dia bilang, Ustaz ceramah antum itu tuh saya dengarkan, saya coba praktikin ke salah satu jemaah yang sedang saya ruqyah. Jadi ada satu keluarga suami istri minta diundang beliau ke rumahnya, kemudian meruqyah. Nah, waktu di ruqyah itu ada hal yang mengganjal bagi teman si peruqyah ini cerita sama saya. Kemudian dia bilang sama bapak itu, Pak, bapak ini makan babi ya? Dia ngomong gitu. Dia muslim. Sempat dia terdiam sejenak, dia tunggu istrinya keluar dari ruangan, baru dia mengatakan, iya Ustaz. Kenapa Ustaz bisa tahu? Ternyata sebelum ruqyah istrinya sudah cerita. Istrinya mengatakan, Ustaz tolong dinasihatin suami saya karena dia ada masalah kejiwaan. Dia setiap kali mau menggauli saya, maka dia sering meminta saya untuk memanggil teman dia juga. Supaya 2 laki-laki untuk 1 perempuan gitu ya. Dan itu yang terjadi, kata istrinya, saya selalu menolak dan ini tidak masuk akal. Karena laki-laki itu bukan suami dan tidak ada juga poliandri dalam Islam. Karena itu si teman peruqyah ini mengatakan, saya tanya sama bapak beliau langsung, bapak makan babi ya? Dia tunggu istrinya, lalu dia mengatakan iya. Kata peruqyah ini, subhanallah, saya sudah tahu itu karena bapak maunya kalau menggauli istrinya mendatangkan temannya. Jadi dia memang menghilangkan rasa kecemburuan seorang laki-laki dari pengaruh daging itu. Itu salah satu efeknya. Jadi Islam tidak mengharamkan sesuatu pasti punya hikmah. Dan ini surveinya gitu ya. Kemudian masalah yang kita titik beratkan poin kedua, masalah kiblat. Maka kata syekhnya, kami umat Islam adalah kaum yang beriman kepada Tuhan Allah. Dan kalian orang Nasrani tahu siapa itu Allah. Tuhan yang diyakini pencipta alam semesta ini. Orang Nasrani juga yakin itu.
kami ini adalah orang yang sangat patuh dengan Tuhan kami Allah. Masalah kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, kami sujud ke laut. Ke pohon, kami sujud ke pohon. Tapi bukan karena bendahnya. Tapi murni karena perintah Allah. Jadi menghadap kiblat ini bukan karena Ka'bahnya. Umar bin Khattab, ini sudah selesai tadi dialog itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri depan Hajar Aswad di musim haji. Orang lagi rame kayak sekarang ini, Masya Allah, orang lagi pergi haji. Semoga Allah terima haji mereka tentunya ya. Bagi yang Allah amanahkan untuk berangkat dan yang belum berangkat semoga Allah mudahkan satu waktu insya Allah. Yang jelas Umar bin Khattab di musim haji karena beliau orangnya tinggi besar. Jadi kebanyakan orang lebih pendek dari Umar karena dia tinggi sekali. Dan dia bicara menghadap Hajar Aswad memperdengarkan ke orang-orang sambil mengatakan, hai Hajar Aswad, saya benar-benar tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya Hajar Aswad jangan berlebihan. Cium pun karena ada perintah agama. Bukan karena batunya, karena ada perintah agama, gitu kan? Ini poinnya. Maka kita perlu garis bawahi kiblat ini kita muliakan karena memang ada perintah agama, ya. Makin kita muliakan karena memang kiblat, maka makin baik gitu ya. Di antaranya hal-hal yang dijaga adalah kalau berdoa. Mana kiblat? Menghadap kiblat. Karena memang ibadah, doa itu ibadah. Maka ibadah sangat baik kalau kita bisa menghadap kiblat. Doa itu bagian juga mirip dengan sholat. Karena sholat itu definisinya secara etimologi adalah doa. Gitu kan? Maka usahakan menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat. Tentu ada adab-adab yang lain. Misalnya kalau kita dalam kondisi memungkinkan untuk menutup aurat, tutup aurat. Ya, itu jauh lebih baik. Tapi ada keadaan-keadaan mungkin yang tidak boleh kita lakukan walaupun tidak tutup aurat. Di saat misalnya ibu lagi santai di rumah, hanya pakai baju rumah, terus kemudian tiba-tiba mendengar ada tilawah Al-Quran tentang surga. Kan sunnahnya kita mohon surga. Atau kita dengar tentang neraka, kita berlindung dari api neraka misalnya. Nah ini boleh kita lakukan walaupun kita sedang tidak tutup aurat. Yang penting intinya ada pakaian gitu ya. Atau mungkin orang akan terjadi interaksi biologis. Dan kita di saat melakukan biologis tersebut merasa ini adalah ibadah. Ada sunnah Nabi SAW membaca terutama bagi kaum laki-laki. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Maka ini dibaca memang orang interaksi biologis kemungkinan besar tidak berbusana. Makanya dibolehkan. Tetapi secara umum lebih baik kita menjaga adab-adab ini. Ya. Nah ini poinnya. Dinukil oleh penulis perkataan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan Nabi SAW keluar menuju tempat sholat atau lapangan meminta hujan. Waktu itu minta hujan. Maka beliau pun berdoa meminta hujan, kemudian beliau menghadap kiblat sembari membalikkan sorbannya. Ada footnote nomor 92 di bawah tentunya ya. Itu yang menjelaskan tentang rujukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini. Ya. Nah di sini saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW pada saat mau berdoa, beliau menghadap ke ya kiblat. Dan ini sholat istisqa. Ya, sholat istisqa minta hujan. Tadi ada kekeliruan yang saya sebutkan sholat istisqa ya. Tadi ada pada saat saya sampaikan cerita Umar bin Khattab sempat keliru penyebutan. Jadi yang benar adalah sholat istisqa, minta turun hujan. Jadi intinya sebenarnya menghadap kiblat bagian daripada adab yang harusnya dijaga. Ya. Baik, kita masuk ke adab ke-12, mengangkat tangan ketika berdoa. Dasar hukumnya boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Ya, tidak masalah. Misalnya kita lagi jalan, lihat ada orang miskin di jalan yang susah banget hidupnya. Kan kita dianjurkan kalau melihat satu kelebihan pada diri orang lain. Misalnya orang itu rajin beribadah, majelis ilmu, suka bersedekah. Kita berdoa mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku seperti yang kau karuniakan kepada dia. Itu kebaikan. Sebagaimana juga kalau kita lihat satu keburukan atau satu kekurangan, kita berlindung kepada Allah agar jangan diujikan kepada kita. Nah di saat itu kita tidak perlu angkat tangan, tidak apa-apa. Kita mau angkat tangan juga boleh. Jadi angkat tangan tidak angkat tangan ini adalah opsional, pilihan gitu ya. Tetapi kalau di saat kita membutuhkan untuk merasa misalnya dengan angkat tangan kita lebih khusyuk kepada Allah, kita lebih dekat, angkat tangannya. Tidak ada masalah. Ya. Misalnya kita lagi antara azan dan iqamah atau kita antara sholat tahajud misalnya ya. Di saat hujan turun kayak sekarang ini termasuk waktu mustajab doa, tadi sempat turun hujan ya ini.
Karena pada saat di masa Nabi SAW di Madinah sempat turun hujan, beliau berdoa sambil mengatakan, ya sungguh ini adalah rahmat Allah yang baru saja turun. Nah, mengangkat tangan ini ketika berdoa salah satu adab yang bagus untuk dijaga, beranjak daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW berdoa kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat kulitnya yang putih dari kedua ketiak beliau. Ada footnote nomor 93 di bawah diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Nabi SAW ya pernah mengangkat kedua tangan beliau sampai putih ketiaknya kelihatan. Maksudnya di bagian belakang dan orang bisa lihat atau dari samping gitu ya. Dan memang salah satu ciri ya tubuh Nabi SAW beliau memiliki kulit yang sangat putih. Ya, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang menjelaskan ini Nabi angkat tangan dan memang menunjukkan bahwasanya kulit beliau berwarna putih. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sembari berdoa. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sungguhnya aku berlepas diri dan menyerahkan kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Diriwayatkan oleh Bukhari, maksudnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Jadi pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengambil keputusan di dalam peperangan yang sebenarnya waktu itu beliau memang tidak sempat ya berdiskusi dengan Nabi SAW ya. Maka Nabi SAW berdoa seperti ini. Tapi intinya Nabi mengangkat tangannya ke langit. Riwayat yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknya. Ini juga sama diriwayatkan oleh Bukhari. Intinya Nabi angkat tangan. Juga dari Salman radhiyallahu anhu, ini riwayat yang keempat. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdi idza rafa yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kamu yang maha suci dan maha tinggi Allah, maha pemalu dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya menengadahkan kedua tangannya kepadanya, lalu dia membiarkannya tanpa memperoleh apa-apa. Nah, riwayat yang keempat ini riwayat yang paling kuat menjelaskan tentang keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa. Karena makna hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah orang kalau angkat tangan itu Allah malu mengembalikan tangannya tanpa ijabah. Ya, tanpa ijabah. Dari hadis yang terakhir ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat-sifat yang mulia, di antaranya tabaraka wa taala, maha suci dan maha tinggi. Dan ini bisa kita pakai dalam doa kita. Ya, kita mengatakan Allahu tabaraka wa taala. Juga ada sifat Allah yang selanjutnya hayyun. Allah itu maha pemalu. Ya, Allah maha pemalu. Makanya orang-orang beriman dianjurkan memiliki sifat malu. Ya, salah satu akhlak yang mulia adalah malu. Terutama malu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga dianjurkan malu kepada para malaikat yang menyaksikan kita. Makanya kata Nabi SAW, malulah kepada makhluk Allah atau malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, gitu kan? Kemudian juga malu kepada makhluk secara umum, ya. Malu kalau tersingkap auratnya, malu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Semua ini sifat yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan, Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, maka buatlah sesukamu. Jadi rasa malu itu adalah pengontrol kita agar jangan sampai kita justru masuk kepada hal yang tidak baik. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman juga dianjurkan memiliki sifat malu. Kemudian sifat yang keempat adalah karim. Allah itu maha mulia, dermawan, suka memberi. Ini juga dianjurkan setiap orang mukmin memiliki sifat ini. Ya, makanya dikatakan Nabi SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal, Hai Bilal, jangan kau perhitungan di jalan Allah atau jangan kau perhitungan kepada zat yang mulia yang memiliki singgasana yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir ya di dalam hadis yang terakhir ini adalah bahwasanya adanya anjuran mengangkat tangan pada saat berdoa dan tentunya ya ini akan mendapatkan ijabah doa, akan mendapatkan ijabah doa. Ya.
Nanti saya sarankan Bapak Ibu yang memiliki bukunya, kalau bisa beli bukunya jangan dilipat-lipat ya. Dibeli ada keluaran post-it kalau nggak salah mereknya ya. Ada yang kecil-kecil berwarna-warni itu ditempel. Nah, itu lebih bagus dijadikan sebagai tanda daripada bukunya dilipat-lipat. Karena harapan kita buku yang sudah dipelajari, yang Bapak Ibu sudah tambahin informasi ini jadi buku referensi bagus di rumah ya. Daripada nanti gampang deh saya beli lagi. Beli lagi belum tentu mengingat syarah yang kita sampaikan. Tapi pada saat taklim seperti ini kan bisa sambil nulis, bisa diorat-orat. Itu bukunya jadi mahal sebenarnya nilainya. Karena ada tambahan ilmunya gitu ya. Baik, masuk adab yang ke-13 Bapak Ibu sekalian dalam berdoa adalah bagaimana kita beruduk sebelum berdoa bila memungkinkan. Bila memungkinkan ya. Beruduk dulu karena beruduk bagian daripada ibadah yang bagus untuk dijaga ya. Dan uduk ini tidak harus selamanya untuk sholat saja. Tapi bisa untuk semua ya, aktivitas kita ya. Selama positif ya. Seperti uduk pada saat mau tidur. Itu Nabi SAW mengatakan siapa yang uduk pada saat mau tidur, kalau dia meninggal dalam keadaan fitrah atau Islam. Kemudian juga ada anjuran uduk, kalau uduk batal, uduk lagi ya. Untuk menjaganya itu ya. Sehingga kita selalu dalam keadaan suci. Dan kita tahu uduk ini membersihkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, siapapun yang beruduk, maka akan berjatuhan dosa-dosanya. Kalau dia membasuh kedua telapak tangannya, maka akan jatuh dosa dari tangannya. Kalau dia kumur-kumur, jatuh dari mulutnya. Kalau dia membasuh wajah, jatuh dari matanya. Kalau dia membasuh kepala dari kepala, kaki dari kakinya. Sampai jatuhlah semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Belum lagi, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya saya ingin sekali melihat saudara-saudara saya. Atau saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku atau saudara kita yang akan datang nanti sepeninggalku. Setelah Nabi SAW meninggal, maka baru itu dianggap saudara. Kayak kita sekarang dianggap oleh Nabi SAW saudara beliau. Gitu ya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka nanti di hari kiamat? Karena kita ketemu Nabi nanti hari kebangkitan. Di dunia sudah nggak bisa, Nabi sudah meninggal. Maka beliau mengatakan, bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang berwarna hitam bisa membedakan kuda-kuda itu dengan kuda yang dia miliki di bagian kepalanya, dahinya, dan di 4 kakinya itu berbulu putih. Bukankah yang berbulu putih di bagian dahi dan juga 4 kakinya itu bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang berwarna hitam legam? Maka para sahabat mengatakan iya. Kata Nabi SAW, begitulah nanti umatku akan datang hari kiamat mengeluarkan cahaya dari tempat-tempat keluar wuduknya. Ya. Itu juga hadis Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat tersentuh wuduknya. Ada juga menjelaskan tentang ada cahaya yang terang pada hari kiamat. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya maka dia panjangkan. Maksudnya batas minimal pergelangan lebihkan. Batas pergelangan siku lebihkan. Batas minimal mata kaki kalau kaki dilebihkan gitu ya. Nah itu bagian daripada wudhu. Ada juga wudhu anjuran selain apa yang sudah kami sebutkan tadi. Kalau Bapak Ibu melakukan interaksi biologis dan ingin mengulanginya, maka sunnahnya wudhu. Kata Nabi SAW, berwuduklah bagi yang mau mengulanginya karena itu akan lebih memotivasi mereka. Ya. Dan beberapa hal-hal tentunya yang lain seperti wudhu juga bisa meredam dan menghilangkan gangguan syaitan. Meredam dan menghilangkan gangguan syaitan termasuk orang kalau emosi. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang marah dia berdiri, duduklah. Siapa yang masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah juga, berwuduklah karena wudhu itu akan menghilangkan marah yang dari syaitan tadi. Nah, itu wudhu sangat besar sekali, manfaatnya sangat banyak itu ya. Baik, kita akan masuk ke poin ini, adab ke-13, berwudhu sebelum berdoa bila memungkinkan. Artinya tidak harus selalu dalam kondisi wudhu, tetapi kalau memungkinkan itu jauh lebih baik ya. Dan ingat juga di poin-poin sebelumnya ya, jangan tergesa-gesa Bapak Ibu sekalian, karena Anda sedang menyampaikan hajat Anda. Contoh misalnya duduk di antara 2 sujud. Kan kita baca Rabbi gfirli, warhamni, wajburni. Ini kan setiap potongan doa itu ada artinya. Ya Allah ampuni aku, kasihani aku, penuhi kebutuhanku. Jangan sampai ada di antara kata-kata ini yang tidak jelas kepada Allah sehingga tidak dikasih. Karena hanya buru-buru saja. Gitu kan? Seperti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sambil direnungi maknanya, diucapin dengan pelan-pelan. Ya Allah berikan aku yang terbaik di dunia. Pelan-pelan lagi, wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik semua di akhirat.
wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, Tuhan yang Maha Semesta, wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan juga Tuhan alam semesta. Maaf, Tuhan yang Maha Mulia dan Tuhan alam semesta, Aziz. Ya, maka dengan begini kita pelan-pelan kita akan mendapatkan semua apa yang kita inginkan tadi. Daripada kita tergesa-gesa ucapkan, ada yang tidak jelas sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang waktunya gitu ya. Itu juga ada di adab kesekian yang lalu yang kita menyebutkan jangan tergesa-gesa. Baik, Abu Musa al-Asy'ari berkata dalilnya radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW selesai dari perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir bersama bala tentaranya ke Autos. Di perjalanan dia bertemu dengan Duraid bin As-Sima. Lantas Abu Amir membunuh Duraid dan mengalahkan tentaranya. Abu Musa berkata, Rasulullah SAW mengutus saya bersama Abu Amir. Abu Amir terkena panah di lututnya yang dibidik oleh pembunuh bayaran. Dan anak panah tertancap di lututnya. Saya pun sampai kepadanya, maka saya tanyakan, wahai paman, siapa yang memanahmu? Kemudian ia memberi isyarat kepada Abu Musa dan berkata, itu orang yang membunuh saya, orang yang membidik anak panah ke arahku. Saya pun menuju orang tersebut, akhirnya saya menyusulnya. Tak kala ia tahu saya ikuti, dia berusaha untuk lari. Lantas saya ikuti dan saya katakan kepadanya, apa kamu tidak malu? Apa kamu tidak berhenti? Ia pun berhenti. Maka kami pun berduel dengan 2 kali pukulan pedang. Akhirnya saya berhasil membunuhnya. Kemudian saya katakan kepada Abu Amir, Allah telah membunuh orang tadi. Abu Amir berkata, cabutlah anak panah ini. Saya pun mencabutnya, maka seperti ada mata air dari lukanya. Lantas ia berkata, wahai anak saudaraku, pergilah kembali ke Rasulullah SAW, sampaikan salam dari saya dan katakan kepadanya bahwa Abu Amir meminta kepadamu wahai Rasulullah memohonkan atau mohonkanlah kepada Allah agar saya diampuni. Abu Amir kemudian mengangkat saya sebagai pemimpin tentara, kemudian selang beberapa waktu beliau pun meninggal dunia. Saya pun kembali, saya menemui Nabi SAW di kemahnya di atas tempat tidur yang berpasir. Di atasnya ada tikar, sungguh di belakang punggungnya ada bekas pasir dari tempat tidurnya. Maka saya ceritakan kepada keadaan kami dan keadaan Abu Amir. Dan saya berkata kepada Rasulullah SAW, Abu Amir meminta supaya anda memohon kepada Allah agar dia diampuni. Maka Rasulullah SAW meminta dibawakan air wudhu, lalu berwudhu dengan air tersebut dan mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, Allah maghfir li Ubaid bin Amir. Ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir, li Ubaid Abi Amir ya. Ya Allah ampunilah dosa Ubaid Abu Amir. Hingga saya melihat kulit yang putih dari ketiak beliau. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa katsir min khalqik au minan nas. Ya Allah tempatkanlah dia, maksudnya Ubaid Abi Amir di hari kiamat nanti di tempat yang tinggi, di atas tempat kebanyakan makhluk-makhlukmu atau di atas kebanyakan manusia. Saya katakan, ini kata Abu Musa, saya juga wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku. Maka Nabi SAW berdoa, Allah maghfir li Abdillah bin Qaisin zambah, wa adkhiluhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah ampunilah dosa Abdullah bin Qais dan masukkanlah ia di hari kiamat ke tempat yang mulia. Ada footnote di bawah tentunya 98 diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebenarnya kisah yang panjang ini Bapak Ibu sekalian adalah saksi bahasannya Nabi SAW mau doakan Abu Amir ya, dan juga Abu Musa, beliau berwudhu dulu baru berdoa. Itu sebenarnya intinya penyampaian. Tetapi karena riwayat ini sudah diangkat oleh penulis, kita coba korek mutiara-mutiara ilmunya. Yang pertama tentunya penjelasan tentang masalah sedikit perang Hunain. Lihat potongan hadisnya ya. Jadi kalau yang pegang bukunya, tolong Bapak Ibu dikasih di garis bawah kasih angka 1. Ada penjelasan soalnya di situ ya. Tentang kata-kata tak kala Nabi SAW selesai dari perang Hunain. Hunain nama sebuah lembah Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebih 30 km dari Masjidil Haram. Biasanya kalau ada orang yang mau umroh ya, salah satunya datang ke Jirana namanya ya. Jirana itu berada tepat di sebelah lembah Hunain. Ya.
Jadi di belakang tempat Miqat Ji'rana itu ada lembah sedikit terjal ke bawah, itu namanya Hunain. Ya. Pernah terjadi peperangan di sana. Peperangan ini terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Setelah itu ada 2.000 lagi yang bergabung di pasukan Nabi SAW yang baru mu'allaf sehingga mereka jumlahnya 12.000. Dan 12.000 ini kemudian berperang melawan suku Hawazim namanya. Itu ditulis tambahannya ya. Suku Hawazim di lembah Hunain. Di awal peperangan umat Islam terkalahkan. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ada 2 peperangan Nabi SAW yang malaikat hadir. Perang Badar dan malaikat ikut terlibat dalam membunuh musuh. Dan perang Hunain tapi malaikat tidak terlibat membunuh musuh. Ya. Kalau di perang Badar Nabi SAW bersabda kepada para sahabat setelah selesai perang Badar. Apakah kalian mau melihat perbedaan korban kalian dan korban para malaikat? Maka kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW yang kalian temukan jari-jari musuh terpotong. Dan leher mereka juga tertebas dan ada luka bakar, itu korban para malaikat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal tentang masalah itu. Ya, tebaslah leher orang-orang kafir dan potonglah jari-jari mereka. Itu Allah perintahkan kepada para malaikat. Dan bagaimana orang-orang kafir memberikan kesaksian melihat sendiri di perang Badar walaupun para sahabat Nabi tidak melihatnya. Mereka melihat ada pasukan yang hadir dari kalangan malaikat. Dan bagaimana Abdullah bin Abbas paman Nabi waktu di perang Badar belum masuk Islam. Abbas ini orang yang sangat tinggi besar badannya. Waktu dia sedang ditawan, yang memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang sangat kecil dan kurus. Tapi Abbas teriak-teriak kesakitan. Maka orang-orang pada tanya, kenapa kau teriak-teriak seperti ini? Yang pegang kamu orang kecil gitu. Dia bilang hampir saja dia mematahkan tanganku. Tapi di sini penjelasannya adalah para malaikat yang melakukan bekukan itu ya. Sehingga akhirnya dia merasakan sakit. Nah seperti itulah. Dan di perang Hunain, malaikat hadir juga tapi tidak ikut berperang. Tidak diizinkan atau belum diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita tentang perang Hunain ya. Wilayah Hunain namanya. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kedudukan Abu Amir radhiyallahu anhu. Abu Amir ini namanya dia Ubaid radhiyallahu anhu, salah satu sahabat mulia yang Nabi angkat menjadi pimpinan perang. Setelah perang Hunain, Nabi SAW mengutus lagi pasukan menuju ke wilayah Autas namanya, ya, untuk berperang di sana. Dan itu untuk memerangi Duraid, ya, bin As-Sima. Ini salah satu orang yang memang memerangi kaum muslimin. Maka berhasillah Abu Amir mengalahkan Duraid dan tentaranya, gitu ya. Namun pada saat itu, ya, Abu Amir sempat dikena panah di lututnya oleh salah satu dari prajuritnya Duraid, ya. Dan itu melukainya sehingga dia terbunuh mati syahid setelah itu. Dan ini kedudukan atau cerita sedikit kisah Abu Amir. Dan dari sini kita langsung ambil faedah ketiga, pentingnya seorang pemimpin menjalankan tugasnya sampai tuntas, ya. Makanya Abu Amir walaupun dalam kondisi terluka, dia tetap memimpin, ya, pasukan tersebut. Dan di saat sudah tidak mampu, maka sebaiknya dialihkan kepada orang yang bisa menjalankan tugas itu. Makanya Abu Musa al-Ash'ari sini yang menyampaikan kisah kepada kita, itu ditunjuk oleh Abu Amir untuk menjadi penggantinya. Kemudian dia sudah tidak mampu lagi, ya, karena sempat dicabut anak panah dari lututnya, dan ternyata di sini Abu Musa menggambarkan ada seperti puncuratan mata air, maksudnya banyak darah yang keluar. Dan membuat dia sudah tidak tahan, akhirnya wafat, meninggal radhiyallahu anhu Abu Amir gitu ya. Lalu dia mewasiatkan sebelum wafat agar Abu Musa al-Ash'ari menggantikan sebagai pemimpin karena dia sudah tidak mampu melakukannya. Nah, ini pelajaran juga yang bisa diambil. Yang ketiga, pentingnya seorang pemimpin menjalankan tugas sampai batas maksimal yang dia mampu. Kalau dia sudah tidak mampu, jangan dia paksakan diri, dia alihkan kepada orang yang bisa menjalankan estafet kepemimpinan tersebut, ya. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang muslim untuk berperang di saat medan perang dan peduli dengan itu. Makanya Abu Musa al-Ash'ari waktu lihat Abu Amir, panglima perang Islam sedang terluka, dia tanya, siapa yang lakukan ini paman? Karena Abu Amir lebih tua. Maka Abu Amir menunjuk ke seseorang. Lalu Abu Musa mengejar orang itu sampai akhirnya berhasil duel dan memenangkan peperangan.
Jadi umat Islam punya toleransi, tidak akan mengganggu orang di masa-masa tenang. Kita tidak boleh dalam Islam mengganggu tetangga kita non-muslim atau sama warga negara, nggak boleh kita ganggu mereka. Tapi kalau sedang bertemu di kancah peperangan sudah berbeda kasusnya. Karena mereka dikenal dengan kafir harbi, orang kafir yang keluar untuk berperang. Maka di situ kita hadapin mereka juga dengan cara berperang. Tapi itu tuh adab-adabnya ada ya, tidak boleh memutilasi, tidak boleh bunuh anak-anak dan wanita misalnya, itu ada adab-adabnya, tidak boleh membakar. Jadi ada adab-adabnya gitu ya. Tapi memang di saat itu terjadi peperangan. Itu yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari pada saat membunuh orang yang memanah lututnya Abu Amir, panglima perang kaum muslimin. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima yang perlu diambil pelajaran adalah pentingnya seseorang meminta doa dari orang-orang yang saleh ya. Kalau Nabi Muhammad SAW di masa itu masih hidup, kita minta kepada beliau. Kalau beliau sudah meninggal sekarang, siapa yang kita anggap soleh, kita minta agar ya dia mendoakan kita. Misalnya kedua orang tua kita, guru kita, ya ada teman-teman yang kita anggap masya Allah ibadahnya bagus. Tidak ada salahnya. Dan itu tidak harus kita dalam kondisi susah ya. Misalnya jangan sampai nanti kita sakit baru minta tolong doakan. Tidak, kita lagi sehat pun tolong doakan ya. Doakan saya terus ya, misalnya titip doa, mudah-mudahan saya panjang umur, di atas ketaatan, Allah berkahi apa yang Allah sudah kasih, misalnya. Jadi kita berdoa supaya saya tetap dalam keadaan iman saya, atau ditambahkan ilmu dan iman saya. Berdoa tidak harus dalam kondisi genting. Sebagaimana kita tahu tadi, yang sudah kita singgung di awal dari pembukaan, waktu kita review kembali, mengingat kembali poin-poinnya. Dan waktu sebelumnya itu sudah kita jelaskan panjang lebar. Berdoa ini Bapak Ibu sekalian lebih afdal dalam kondisi kita sehat, ya, dan kita minta agar dipertahankan nikmat lebih afdal daripada nanti ada masalah baru kita minta jalan keluarnya. Ibu bapak lagi sehat seperti sekarang, minta agar Allah pertahankan kesehatan, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit baru minta disembuhkan. Nah begitu juga kita kalau minta didoakan oleh orang lain. Jangan tunggu kita ada masalah baru minta didoakan. Tapi tiba-tiba aja doa, tolong doain saya ya, misalnya. Atau kita memang saling mendoakan antara suami istri, orang tua dengan anak, tanpa harus diminta pun kita berdoa. Mendoakan kebaikan-kebaikan buat mereka, ini akan ada pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Amir menitip pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari, nanti kalau pasukan pulang nih, kalau saya meninggal, saya tidak sempat pulang, tolong sampaikan kepada Nabi SAW agar mendoakanku supaya aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini harusnya menjadi doa prioritas. Doa prioritas. Minta agar Allah maafkan kesalahan kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian di malam Lailatul Qadar, waktu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau saya dapat malam itu, apa yang saya baca? Kenapa ajaran Nabi ucapkan, hai Aisyah, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai zat yang sungguhnya engkau suka sekali memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya. Kenapa kita minta pengampunan? Kenapa enggak minta yang lainnya? Karena dijelaskan oleh sebagian ulama, permohonan maaf dan ampun kepada Allah ini luar biasa, bisa mendatangkan dua hal yang besar. Yang pertama, hilangnya konsekuensi hukuman yang bisa datang dari dosa yang pernah kita lakukan. Karena semua dosa kan artinya pelanggaran, sangat dekat dengan hukuman. Kalau kita memohon ampun berarti diangkat hukuman itu, tidak jadi ditimpakan kepada kita. Dan kita tidak pernah tahu kadar balasan Allah sebesar apa. Mungkin kita pernah bohong sekali, sudah cukup untuk Allah hukum dengan sesuatu yang lebih besar. Karena innallaha syadidul iqab. Jadi kalau kita minta selalu diampuni sama Allah, dan itu diajarkan juga dalam sholat, selalu kita bilang Rabbi ghfirli warhamni wajburni, kan itu. Dalam doa ruku, doa sujud, ya kita juga ada Rabbi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Kita minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi hilangnya konsekuensi hukuman. Yang kedua, kembalinya semua fasilitas yang tertahan karena dosa tersebut. Ibarat orang kerja di kantor Bapak Ibu sekalian di satu perusahaan, kalau kita menjadi pegawai yang ugal-ugalan untuk punya pelanggaran misalnya, maka fasilitas yang dikasih kan bisa dibatasi atau bahkan dihilangkan, gitu kan? Misalnya diturunkan jabatannya atau dipotong gajinya atau tidak diberikan bonusnya, kan hilang. Karena kenapa? Kan ada pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu kalau dosa, kalau orang buat dosa berarti akan ada fasilitas yang tertahan. Dengan memohon ampun, fasilitas itu akan kembali. Perhatikan yang dicontohkan oleh ayah kita Adam alaihissalam pada saat beliau melakukan pelanggaran. Allah larang makan buah, ya ada satu buah dilarang makan, terus beliau tetap makan. Beliau tetap makan. Maka di saat itu pelanggaran terjadi. Apakah lalu dikeluarkan dari surga diturunkan di bumi?
Apakah Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga? Enggak. Nabi Adam tidak minta itu. Nabi Adam mengucapkan la ilaha illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ya, kalau Engkau tidak maafkan kami, tidak kasihani kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Ternyata Nabi Adam alaihissalam faham banget dan faham sekali. Kalau seandainya mohon ampun kepada Allah, fasilitas surganya akan kembali. Pemohonan ampun akan mengembalikan fasilitas. Selain juga menyelamatkan dari hukuman. Nah itu sebabnya. Inilah yang difahami oleh Abu Amir radhiyallahu anhu. Beliau bukan minta ya sampaikan Rasulullah agar saya ya masuk surga. Walaupun bisa saja. Tapi beliau minta agar diampuni dosanya. Padahal beliau sedang dalam kondisi jihad dan bahkan mati syahid. Nah ini juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat kumpul dengan beberapa orang-orang yang sebaya dengan beliau di depan Ka'bah satu waktu. Teman-temannya ada yang minta untuk menjadi raja, ada yang minta untuk jadi gubernur, gitu kan. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya mengatakan pada saat dia dengan teman-temannya kumpul depan Ka'bah dan mereka sepakat waktu itu, ayo kita minta masing-masing hajat terpenting kita kepada Allah. Ada yang bilang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau bilang saya ingin menjadi raja dan menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Ada adiknya Abdullah yang berkata saya ingin jadi gubernur di Irak. Ada juga adiknya satu lagi berharap agar menjadi ulamanya muslimin. Ada lagi satu, seingat saya namanya Abdul Malik bin Marwan kalau seingat saya. Itu mengatakan, oh kalau gitu saya mau jadi rajanya muslimin semuanya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, semoga kalau saya berharap Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi sebenarnya di saat orang mengejar dunia semuanya, Abdullah bin Umar justru minta pengampunan dosa. Karena sangat faham. Ya. Bapak Ibu kalau kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan aman dari segala jenis hukuman yang bisa datang. Dan semua fasilitas akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya kenapa Abu Amir sini minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya ya seseorang minta didoakan dari orang yang masih hidup, yang dianggap saleh. Di sini Abu Amir minta agar didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk bagian daripada adab doa sebelumnya yang sudah kita bahas. Pelajaran yang ketujuh, pentingnya seorang muslim untuk merespon saudaranya kalau minta didoakan. Ya, misalnya ada yang mengatakan, Bu tolong doain saya, Pak tolong doain saya. Kita respon aja langsung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Semoga hajat-hajatnya Allah kabulkan, semoga Allah mudahkan. Walaupun satu dua doa enggak masalah. Karena ini adalah hak seorang muslim ya. Nabi SAW menyebutkan di antara hak muslim adalah kalau dia minta nasihat, dia minta saran, dia minta doa, ya diberikan, gitu kan. Baik itu lisan atau tulisan, ya. Dan juga sangat baik kalau kita tidak diminta pun kita mendoakan. Seperti misalnya Anda kalau lagi mau WA, ya, pada seseorang, bisa kita mengatakan semoga Allah maafkan dosa-dosa Anda, semoga Allah tinggikan derajat, semoga Allah terima amal-amal saleh. Lalu kemudian sampaikan hajat Anda, itu jauh lebih baik, ya. Pelajaran yang ke-8, pentingnya seseorang muslim ya, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa terbaik. Bukan cuma dunia tapi minta di akhirat. Di sini Nabi SAW perhatikan doanya sangat mulia. Beliau mengatakan, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqik aw minan nas. Ya Allah tempatkanlah dia, maksudnya Abu Amir, di hari kiamat di tempat yang tinggi, di atas tempat kebanyakan makhluk-makhlukmu atau di atas kebanyakan manusia. Artinya minta kepada Allah agar Allah berikan kita lebih dari orang lain. Kita boleh tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin amal kita tidak cukup, tapi kita dengan doa bisa minta surga tertinggi. Bisa minta menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW di surga. Minta bersama dengan derajatnya Abu Bakar sama Umar. Bukan mustahil. Karena kita sedang memohon kepada zat yang maha kaya. Gitu kan? Jangan bilang, saya kan tidak sesuai dengan amalnya mereka. Enggak. Bahkan kata Anas radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis Nabi yang sangat kami senang pada saat mendengarnya. Waktu ada seorang Arab Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amal. Pas-pasan kalau menurut saya amal saya yang wajib dan sedikit sunnah gitu ya. Tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai.
Maksudnya dengan amal sedikit pun kau akan dapat derajat yang baik di surga. Karena kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Anas, kami sangat senang mendengar hadits ini karena kami sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar juga Umar. Walaupun amal kami tidak sesuai dengan amal mereka. Dan kami berharap dengan ini kami akan bersama dengan mereka di surga nanti. Jadi mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, mencintai para sahabiat Nabi, mencintai para nabi-nabi sebelumnya ya. Semua itu adalah hal-hal yang baik dan mencintai juga orang-orang saleh. Dan di sini kita bisa minta lebih daripada orang-orang lain. Tidak apa-apa ya Allah berikan aku yang terbaik di dunia, terbaik di akhirat ya. Lebihkan aku dari makhlukmu yang lain boleh. Tidak ada masalah. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil yang ke-9 adalah bagaimana seseorang muslim kalau mendengarkan misalnya ada orang lain didoakan, misal ada orang yang pesan nih, ini maaf ada kakak saya minta didoain karena dia lagi sakit misalnya. Lalu orang itu doakan, kita juga mengatakan tolong doain saya juga ya, nggak apa-apa. Di sini diambil dari pelajaran Abu Musa al-Asy'ari. Waktu dengar doa Nabi untuk Abu Amir indah sekali gitu kan. Ya Allah maafkan Abu Amir dan berikan dia kedudukan lebih tinggi daripada semua atau makhlukmu yang lain di hari kiamat. Maka dia pun mengatakan ya Rasulullah buat saya juga doa. Maka Nabi pun mendoakan Allah maghfir li Abdullah bin Qais dzambah. Ya Allah maafkan Abdullah bin Qais, ini namanya Abu Musa al-Asy'ari. Dosa-dosanya. Wadkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima, dan masukkan dia pada hari kiamat ke tempat yang mulia, maksudnya ke surga. Nah ini juga doa yang sangat luar biasa yang harusnya disampaikan seorang muslim ya kepada muslim yang lain. Yang terbaik adalah kita doakan dia selamat di akhirat. Tentu dengan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Baik, kita masuk yang adab ke-14 ya. Di dalam bahasan kita ini. Dan mungkin kita cukupkan sampai di adab ke-14 ya bahasan kita. Insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan adab ke-15 ya. Adab ke-14 ini Bapak Ibu sekalian menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Ya, menangis ya ketika berdoa karena takut kepada Allah. Takut di sini bisa dibagi dua ya. Takut dikena hukuman Allah karena dosa-dosa yang pernah dilakukan, atau takut justru tidak mendapatkan rahmat Allah. Ini kita bisa masuk dari dua sisi. Takut jangan sampai dosa yang pernah kita lakukan Allah hukum. Takut atau sisi lain takut jangan sampai amal kita tidak diterima sehingga kita tidak dapat balasan surga. Ini takutnya. Beranjak daripada hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wa man tabi'ini fa innahu minni. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dalam surah Ibrahim ayat 36. Firman Allah SWT mengenai Nabi Isa AS. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sembari berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dan beliau menangis. Ini saksi bahasanya menangis. Maka Allah SWT berfirman, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam wasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, segeralah pergi kepada Muhammad dan Rabbmu lebih mengetahui kenapa Nabi Muhammad SAW menangis. Tanyakan kenapa dia menangis atau apa yang menyebabkan dia menangis. Maka Jibril pun menemui Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau, dan Rasulullah SAW menceritakan apa yang ia ungkapkan, dan Allah pun yang maha mengetahui berfirman, Ya Jibril, idza bila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Muhammad, kata Allah SWT, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan kepadanya bahwa sungguhnya kami akan menjadikan kamu ridho dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadap umatmu. Ada footnote di bawah itu tentunya, nomor 99 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang panjang ini kita perlu rincikan dulu ya. Yang pertama, bagaimana harusnya seorang Muslim peka sekali melihat, mendengar, mencerna apa yang ada di depan dia. Apakah itu kebaikan sehingga dia memohon kepada Allah meraih juga punya andil di kebaikan itu? Masih ingat pernah saya kasih contoh, kalau lewat di Istiqlal
masuk ke Masjidil Haram Mekah, masuk di Masjid Nabawi di Madinah, jangan hanya bilang bagus ya, oh ini pernah dibangun begini dan begitu, oh banyak orang tawaf dan sa'i ya. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Libatkan diri kita di situ dengan berdoa, mengatakan ya Allah, sebagaimana engkau telah mengizinkan para pendiri Masjid Istiqlal ini, ya, dan aku tidak ikut di masa itu ya Allah. Antara Bapak Ibu sama Allah berbicara. Maka kalau engkau berikan aku peluang yang sama, aku akan buat yang sama. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memudahkan pemimpin kerajaan Saudi sekarang merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan meraih pahala dari 24 jam orang tawaf dan sa'i, orang berdoa, orang sholat. Dan aku tidak menjadi keturunan raja tersebut, tidak punya andil. Maka karuniakanlah aku dengan izinmu pahala-pahala seperti mereka. Kalau engkau berikan kesempatan, itu yang baik, itu berdoa namanya. Ya, penting sekali. Ini kenapa kami sebutkan sebagai sebuah faidah? Karena kita perhatikan baik-baik di sini. Kata Abdullah bin Umar, waktu Nabi SAW membaca perkataan Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, wa man tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala itu, patung-patung yang disembah oleh Namrud dan sebagian orang-orang kafir di masa Nabi Ibrahim, telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, dia tidak sembah berhala itu, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Maksudnya, di sini Nabi Ibrahim berdoa agar orang yang beriman pada risalah beliau diselamatkan bersama beliau. Berarti kan Nabi Ibrahim peduli dengan umatnya. Ya, peduli dengan umatnya. Nah di sini, Nabi Muhammad SAW waktu dengar ini, baca firman Allah ini, langsung berdoa, mengatakan, ya Allah tolong selamatkan umatku. Maksudnya sebagaimana Ibrahim mohon orang yang beriman pada beliau itu masuk selamat bersama beliau nanti di akhirat, maka beliau juga minta agar umatnya diselamatkan. Nah ini kan berarti menunggangi keadaan orang. Padahal Nabi Ibrahim sudah meninggal jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu lintas ayat ini, Nabi langsung berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim minta diselamatkan, beliau juga minta diselamatkan umatnya. Gitu kan? Nah itu kita menunggangi keadaan yang sedang kita lihat, sedang kita dengar, ya, sedang kita rasakan. Kita renungi dan kita minta agar Allah SWT memberikan kepada kita. Begitu juga ayat yang kedua, sama, ini yang menjadi pemicu kenapa Nabi SAW berdoa agar Allah SWT menyelamatkan kita ini sebagai umatnya pada hari kiamat. Karena ada kisah dalam surah Al-Ma'idah 118 tadi. Nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan Nabi Isa. Surah Al-Ma'idah ini Bapak Ibu sekalian artinya makanan dari surga ya. Surah nomor 5 dalam Al-Quran. Karena pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu bisa menurunkan makanan buat kami dari surga? Maka Nabi Isa mengatakan bertakwalah kepada Allah. Ini kalau Bapak Ibu baca di akhir-akhir surah Al-Ma'idah itu ya. Maka bertakwalah kepada Allah. So, jangan minta yang aneh-aneh. Kata mereka agar hati kami tenang. Maka Nabi Isa pun berdoa mengatakan, ya Allah turunkanlah makanan dari surga buat kami sebagai hari raya buat kami. Maka Allah pun menyetujui itu sambil mengatakan, hai Isa saya terima apa yang kami minta itu. Tapi siapa yang kufur setelah melihat makanan dari surga turun dari langit, ya, maka aku akan menyiksanya, tidak ada penyiksaan orang-orang sebelumnya seperti itu. Maksudnya akan sangat keras siksaannya. Maka diturunkanlah pada saat itu, Ibnu Katsir menyebutkan diantaranya nampan yang besar berisikan ikan dari surga turun dan mereka memakannya, disaksikan oleh mereka. Itu surah nomor 5 dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah. Nah di akhir surah Al-Ma'idah ini masih kisah Nabi Isa. Allah akan datangkan Nabi Isa di depan umatnya pada hari kiamat seraya berfirman, hai Isa, apakah engkau telah memerintahkan manusia pengikutmu untuk menyembahmu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Maka Nabi Isa mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari itu. Saya tidak pernah aku suruh itu. Di saat aku hidup aku menjaga mereka. Tapi di saat engkau wafatkan aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu apa kata Nabi Isa? Beliau tetap peduli dengan umatnya. Di sini dikatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Tapi ya Allah, umat ini yang telah menyembah aku dan ibuku ini, kalau kau mau maafkan mereka, engkau maha pengampun. Ya, kalau engkau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu, itu hakmu. Wa in takfir lahum, tapi kalau engkau memaafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, sungguh kau maha mulia dan maha bijaksana. Jadi walaupun pengikut Nabi Isa dalam kita sudah tahu mereka meyakini ya bahwasanya Isa dan Maryam alaihissalam adalah dianggap anak Tuhan, dimuliakan gitu ya, berlebihan. Ini tidak boleh tentunya ya. Dan itu bisa dianggap kekufuran. Tapi Nabi Isa saking pedulinya dengan umatnya sampai dia masih berharap dengan kesalahan itu pun
Kalau kau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu ya Allah. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kau maafkan, engkau maha pengampun. Jadi seakan-akan Nabi Isa masih berharap umatnya dimaafkan, gitu kan? Walaupun itu tidak memungkinkan untuk dimaafkan karena memang mereka dalam keadaan kufur. Nah, setelah melihat kasus Nabi Ibrahim tetap berdoa agar yang mengikuti beliau tidak sembah berhala diselamatkan sama beliau, Nabi Isa juga begitu, maka Nabi Muhammad SAW pun berdoa menunggangi keadaan ini, berdoa agar Allah selamatkan umat beliau. Nah, makanya kita terlintas apapun, saya bilang tadi, terlihat dengan mata, terdengar oleh kuping kita. Kalau kebaikan kita mohon Allah kasih, kalau itu keburukan Allah selamatkan kita darinya, maka itu hal yang positif. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah pentingnya mengangkat kedua tangan. Ini jadi saksi bahasan kita kan. Di sini dikatakan Nabi SAW mengangkat kedua tangan, ya, sembari berdoa, Allahumma ummati ummati. Dan ini sudah disebutkan tadi di adab yang sebelumnya, mengangkat tangan di adab ke-12 gitu ya. Dan pelajaran yang ketiga, ya, pentingnya seseorang mendoakan umat ini. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali dia akan mendapatkan pahala di setiap satu muslimnya satu pahala. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat pahala miliaran dalam hitungan detik, bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah semua laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Tambah wal mu'mina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Tambah lagi al-ahya minum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Berarti kita akan mendapatkan pahala yang miliaran jumlahnya. Karena satu muslim akan dapat satu pahala. Artinya bukan hanya kita pikirkan diri kita sendiri, tapi doakan orang lain. Doakan, karena kita mendoakan kita akan raih pahala. Ibu-ibu mendoakan suaminya dapat pahala, doa dapat pahala juga dari suaminya itu. Doakan anaknya, doakan seluruh muslimin akan dapat pahala dari mereka. Nah, ini yang dimaksudkan. Itu pelajaran yang ketiga tentang masalah pentingnya orang mendoakan umat ini, ya. Kemudian pelajaran yang keempat, bolehnya menangis pada saat berdoa, ya. Di sini Nabi SAW menangis karena beliau tersentuh, dan ini menjadi saksi bahasan kita di adab ke-14 kan menangis ketika berdoa. Kalau kita merasa butuh menangis, menunjukkan keseriusan kepada Allah, maka itu bagus. Saya kasih contoh rasional supaya Bapak Ibu lebih paham lagi. Bagaimana kalau kita lagi butuh uang, misal sangat butuh uang, anak lagi sakit, dan kita butuh utang sama seseorang, misal. Kita bayangkan kalau kita di posisi itu ya. Sekarang saya yakin kita akan bawa anak kita ke orang tersebut yang pemilik uang, dan mungkin kita akan menunjukkan kesedihan kita. Karena memang betul-betul tersentuh. Anak ini kalau tidak dioperasi hari ini, maka mungkin akan meninggal dunia misalnya. Tolong bantu saya. Bagaimana kita merengeknya sama orang itu, harusnya kepada Allah lebih besar daripada itu. Gitu kan? Harusnya kita lebih daripada itu. Nah, kebanyakan orang hanya sekedar omong saja sama Allah tanpa ada kepedulian secara khusus dalam masalah seperti ini. Nah, ini di sini Nabi SAW menangis, menunjukkan kepedulian beliau terhadap, ayo ya Allah tolong selamatkan umatku. Jadi makin kita menangis, makin kita merengek kepada Allah, maka makin masuk dalam adab doa itu. Pelajaran yang selanjutnya, yang kelima ya, kalau adanya Jibril alaihissalam, di mana Jibril adalah pemimpin para malaikat dan beliau diutus untuk membawa wahyu kepada para nabi-nabi. Ya, tentu Jibril ini adalah malaikat yang paling besar. Ya, Allah memberikan kepada beliau 600 sayap yang sangat besar dan memenuhi langit tubuhnya. Jibril alaihissalam sebenarnya dijelaskan dalam beberapa riwayat. Pelajaran yang keenam, adanya sunnatullah, sistem yang Allah buat, walaupun Allah tahu, Allah bertanya. Sebagai contoh di sini, dikatakan di sini, hai Jibril, waktu Nabi Muhammad SAW menangis, pergilah kepada Muhammad dan tanya kenapa dia menangis. Sebenarnya Allah sudah tahu kenapa Nabi Muhammad SAW menangis. Tapi Allah buat satu sistem di mana Allah tidak mau melanggar sistem itu. Maka Allah tugaskan Jibril tanya. Padahal Allah sudah tahu kenapa Nabi Muhammad SAW menangis. Ini mirip dengan riwayat tapi ini berbeda kisahnya ya. Kata Nabi SAW, nanti terdengar pada hari kiamat suara gemuruh di depan surga. Lalu Allah lebih tahu, kata Nabi Muhammad SAW, suara apa. Tapi Allah masih bertanya kepada para malaikatnya untuk memberikan tugas pada mereka. Suara apa itu? Maka kata para malaikat itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Dan mereka memohon agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah Allah SWT masih bertanya kepada
malaikatnya. Padahal sebenarnya bukan kebutuhan untuk bertanya di sini. Tapi Allah menugaskan mereka. Nah itu yang dimaksud di sini. Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Lalu dikatakan tanda kutip, dan Tuhanmu lebih tahu. Saya sudah tahu ya. Kenapa engkau menangis hai Muhammad? Pelajaran yang keenam. Pentingnya seseorang bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini Jibril menjalankan tugasnya. Allah perintahkan dia pergi, ya, menanyakan apa yang Allah suruh. Kemudian kembali lagi, ya, melaporkan kepada Allah jawaban Nabi Muhammad SAW karena sedih melihat, ya, keadaan umatnya nanti kalau tidak selamat, ya, di akhirat. Walaupun ada saja di antara umat ini membangkang, ya. Makanya kata Nabi SAW, ibarat saya dengan kalian ini adalah seperti orang yang membakar api unggun, ya. Dan ada saja serangga-serangga yang coba mendekat ke api itu. Karena mereka pikir itu penerangan. Mereka tidak tahu kalau itu panas bisa membakar. Dan saya coba mengusir-ngusir, menjauhkan dari api tersebut. Tapi ada saja di antara kalian yang lolos dari aku. Maksudnya ini digambarkan neraka. Aku sudah ajarkan, ini loh, kerjakan sholat, puasa, bakti orang tua dan segala macam. Ini pahalanya masuk surga kalau mati. Ini dosa loh, ini riba, zina dan segala macam. Ujungnya neraka loh. Nah, kan gitu. Tapi masih ada saja orang yang memilih jalan yang salah sehingga masuk ke dalam neraka tersebut. Pelajaran terakhir adalah kelebihan umat ini di pelajaran yang ketujuh, ya. Bahwasanya umat ini yang kedelapan, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat ini pada hari kiamat dan memberikan kesempatan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat beliau, pertolongan beliau. Jadi nanti pada hari kiamat ada dua jenis syafaat Nabi Muhammad SAW, pertolongan beliau. Ada syafaat umum, itu adalah Nabi SAW akan sujud di depan singgasana Allah, di arsy Allah, memohon agar Allah datang menghakimi manusia. Gitu, ya. Itu terjadi maka Allah datang pun dan akhirnya menghakimi manusia ke surga atau ke neraka. Syafaat kedua, syafaat khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman. Akan ditolong oleh Nabi SAW. Tapi tentu kita tidak bisa mengatakan, oh kalau sudah ada pertolongan Nabi berarti saya tidak usah ibadah. Ya. Nabi Muhammad SAW memastikan syafaat ini akan diberikan bagi orang yang beribadah. Makanya pernah ada satu sahabat yang kebetulan sahabat ini berazam, dia berkata, saya malam ini akan melayani Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun sengaja tidur di rumah Nabi dan beliau bersiap siaga. Nabi waktu bangun sebelum subuh dan akan sholat malam, maka dia pun menyiapkan air di bejana untuk uduk Nabi. Setelah Nabi SAW uduk dan dia tuangkan, maka Nabi ingin membalas kebaikan dia sambil mengatakan, mintalah. Kau mau dibalas apa? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya minta saya bersama Anda di surga. Jadi dia bukan minta harta, minta dunia, minta supaya sama Nabi di surga. Ini permintaan yang paling tinggi. Nabi bilang, ya ada sesuatu yang lain? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Itu aja. Pokoknya kalau Anda doakan supaya saya bersama Anda di surga, sudah cukup. Karena amal saya tidak mungkin cukup untuk itu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah aku untuk memenuhi hajatmu dengan memperbanyak sujud. Jadi Nabi bukan hanya sekedar doakan, tapi Nabi bilang, saya bisa bantu itu, tapi syaratnya kau juga harus ibadah. Ibadahmu ini akan membantu saya nanti untuk, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ada ibadah, ada sesuatu yang kita bisa berikan, ada prestasinya, walaupun tidak banyak, itu akan bisa membantu mendapatkan syafaat tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan tadi di poin di adab nomor 15 sampai beberapa poin yang Allah mudahkan nanti, karena adab ini kalau kita lihat di buku sampai adab ke-21, ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.